Ini kita akan melihat mengenai keseimbangan. Mengenai apa, saudara? Tetapi yang saya maksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan rohani. Ya. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 11. Amsal 16 ayatnya yang ke-11, saudara bawa catatan, tulis catat saja. Ada banyak yang tidak bisa hadir, ya. Ada yang besannya meninggal, ada yang berhalangan, ada yang macam-macam halangan. Ya, kita serahkan, sebab banyak yang mau menghalangi kita juga dari dengar firman Allah. Sementara kita masih beruntung boleh dengar firman Allah, kita syukuri dalam hati dan bilang puji Tuhan kepada Tuhan Yesus. Timbangan dan neraca yang betul, mungkin ini bahasa Indonesia kuno lama, adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Agak kurang jelas kalau kita tidak baca bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a just weight, ya, timbangan yang tepat. Timbangan yang just itu juga kata lain untuk adil. Timbangan yang adil and balance, dan keseimbangan, ya, keseimbangan are the Lord. Jadi keseimbangan itu dari Tuhan. Keseimbangan itu dari Tuhan, atau Tuhan punya, ya. All the weights, kalau saudara perhatikan kata yang pertama weight tanpa s, tapi yang kedua itu weights, ya, diambil dari kata berat, dari maksudnya adalah batu timbangan itu, of the bag, dari kantong, ya. His work adalah pekerjaan dia. Kan tidak mungkin Tuhan di sorga membuat batu timbangan di dunia. Kan tidak mungkin. Makanya di dalam mengupas firman Allah, kita tidak boleh dengan ini, mesti dengan ini. Ya. Just wait. Kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya, mispat Peles Mozen Yehova Kol Eben Kis Maaseh. Kata just wait, ya, mispat Peles, berat itu, keseimbangan, dan balance, Mozen, itu miliknya Yehova, miliknya Tuhan. Nah, untuk mengerti ini, kita mau melihat hukum Tuhan secara seimbang, yaitu dalam kitab Imamat 19, Imamat 19 ayatnya yang ke-30, ya, ayat ke-30. Imamat 19 ayat 30, kamu harus, ini yang pertama, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Sama-sama, akulah Tuhan. Yang perintah ini bukan imam, yang perintah ini bukan nabi, yang perintah ini Tuhan langsung. Dia bilang ada dua keseimbangan. Yang pertama adalah memelihara hari-hari sabat. Jadi hari sabat itu lebih dari satu hari, bukan hanya hari sabat saja. Dalam satu tahun ada 52 hari sabat. Itu harus dipelihara dengan setia, tapi dengan hormat. Apa yang dihormat? Tempat kudusku, tempat ibadah, tempat kudus semua harus dihormat, ya. Lalu kenapa? Akulah Tuhan, aku yang memerintah, Tuhan yang memerintah, ya. Dalam ayat 31, jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal
yang suka meliatin, yang suka nujum, ya. Jangan kamu mencari mereka. Pergi pun jangan, mikir pun jangan mencari mereka. Dengan demikian melihat najis karena mereka. Saudara tuh melihat najis. Kalau datang sama orang melihatin, sama dukun, sama suhu, kita melihat najis, itu kata Tuhan. Sebab apa? Akulah Tuhan. Ada belakangnya embel-embel, Allahmu, Elohimmu. Jadi di satu sisi pelihara dan hormat, di satu sisi jangan pergi kepada roh-roh peramal, roh-roh najis, penyembah patung-patung, berhala-berhala, jangan. Ini yang saya maksud keseimbangan rohani. Itu yang dia maksud batu timbangan itu aku yang bikin. Maksudnya ini timbangan rohani. Ya. 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Ini bahagia kalau anak muda umur 12 tahun udah ubanan. Lewat di depan kita mesti bangun. Maksudnya orang ubanan ini adalah orang yang sudah lanjut usia. Ya, orang harus dihormati. Mungkin kedudukan kita lebih tinggi, tapi usia mereka lebih tua. Kita harus hormati mereka. Ya. Age first, position second. Usia yang pertama, posisi yang terakhir. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Kenapa? Akulah Tuhan. Jadi seimbangnya bagaimana? Coba kita lihat sekarang, banyak orang Kristen anak muda kebaktian ke gereja, kebaktian, nyanyi, sukacita, tapi enggak hormat sama orang tua. Tapi enggak pernah hormat sama orang tua. Iyalah, orang sudah punya usaha sendiri, punya toko sendiri. Tapi Tuhan enggak bilang walaupun, nah, dia bilang engkau harus berdiri menghormat di hadapan orang ubanan, orang tua itu. Lalu yang lebih jauh, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, sebab akulah Tuhan. Saya masih ingat dulu, kalau Papa sedang bicara dengan 3 pendeta zaman dulu itu, duduk di kursi yang pendek, meja pendek, minum teh, ya? Duduk keliling. Saya mau lewat, mau keluar. Mama bilang, jangan lewat situ, lewat belakang, lewat dapur. Harus kita ke dapur. Ya. Padahal jauh lebih dekat ke depan, sudah sampai di depan. Ini mesti ke dapur dulu. Ke dapur, belok, keluar. Itu Papa lagi ngobrol. Kamu harus hormati orang tua. Nampaknya Mama ambil dari ayat ini, ayat 33. Apabila seorang asing tinggal padamu. Ini orang asing, orang yang bukan Yahudi, tinggal padamu di negerimu. Janganlah kamu apa yang dilakukan Israel sekarang sama orang-orang yang dari orang kulit hitam tapi Yahudi itu, ya. Mereka Yahudi karena anak Salomo dari Ratu Seba, ya. Mereka turunan sida-sida itu di Kisah Rasul. Hanya karena kulit hitam diperlakukan berbeda. Kan kita bisa rasa kalau orang memperlakukan kita beda, kan kita bisa rasa. Orang yang
yang ketawanya dibikin-bikin, orang yang senyum dibikin-bikin, orang yang pura-pura nyenangin, kan kita bisa rasa. Dan mereka pun merasa ada di Israel, tapi kayak disia-siakan. Maka di televisi kita lihat mereka protes. Mereka sudah tahu bahasa Yahudi, mereka sudah tahu tulisan Yahudi, protes. Karena mereka dianggap orang asing, orang yang tidak dikenal, padahal Yahudi, darah Yahudi. Udah jangan tanya kalau sama Palestina. Sekarang PBB punya putusan, baik Israel maupun Palestina, dua-duanya melanggar HAM. Dua-duanya. Orang Israel begitu, orang Palestina begitu. Hamasnya perang di dalam rumah sakit, nembakinnya di dalam rumah sakit. Ya Israel mah nggak karuan, ada keluar dari mana aja, dibom. Nggak tahu rumah sakit, nggak tahu apa, dihantam. Dua-duanya salah. Tapi lihat Tuhan punya sayang. Bukan cuma orang terpilih saja orang Yahudi. Walaupun kamu bangsa pilihan Allah, tapi ada orang asing. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. And if a stranger, kita nggak kenal, masih belum kenal, a stranger, sojourn, beredar lagi di perjalanan, with thee in your land, dia jalan di tanah kita. Mirip Rohingya. Rohingya tuh kayak nggak betah di Burma, nggak diterima. Dia jalan ke sana, kasihan. Saya kalau mau cerita ini susah dah saya. Mereka bayar ada 30 juta, 20 juta. $2.000, $3.000 untuk bisa ke Australia. Gampang, ikut kami. 2.000 orang, 300 orang, 500 orang pakai perahu. Di tengah laut dilepas, ditinggalkan. Maaf bicara, mereka udah minum air kencing mereka. Mendaratlah mereka di Aceh. Malaysia usir loh, Australia usir. Untung ada negara Pancasila. Untung. Ini keseimbangan yang diminta Tuhan. Kalau aku baik sama kamu, kamu juga harus baik sama stranger, tidak seagama. Ya, dia belum percaya Yehova. Ini stranger ini, orang kafir. Tapi you shall not vex him. Janganlah menindas. Jangan. Ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel. Nah, ini tidak dilakukan oleh Israel. Siapa Israel? Shalom-shaloman. Nggak melakukan, ini baru satu hukum loh. Dari 613 hukum, ini satu hukum. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel. Kan sekarang kita orang kafir, sudah dianggap Israel rohani sama Tuhan. Sama. Zaman dulu tuh akar Injil itu sudah ditulis. Ya, 1500 tahun sebelum Yesus sudah ditulis oleh Musa. Dibikin hukum Taurat, hukum imam, hukum undang-undang berbakti begini. Harus, bukan perlakukan sama, bukan, harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Coba, mulai ada hukum kasih. Makanya saya tiup lagu kasih Yesus, kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dulu di tanah Mesir. Kan dulu kamu orang asing di tanah Mesir. Aku lepaskan, aku kasih tanah perjanjian. Sekarang kalau ada orang asing masuk di tanah perjanjian, perlakukan dengan baik. Jangan seperti Firaun memperlakukan kamu. Kalau kamu udah jadi Kristen gitu sekarang, jangan kayak dulu lagi. Dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata,
Dia nyakitin kita, kita nyakitin dia. Sekarang nggak gitu dong. Jangan. Karena aku mengasihi engkau, sekarang kamu harus mengasihi. Yang saya heran, saudara seringkali lebih sayang orang dunia daripada sesama Kristen, sesama saudara yang kebaktian sama-sama. Saya bingung. Sama orang dunia saudara bisa apet, pat-pat gulipat, bisa baik loh, bisa makan sama-sama, bisa ngobrol ngalor ngidul, sama sesama anak Tuhan, satu gereja, satu ruangan gereja, hanya beda tempat duduk aja. Kalau dia di kiri, kita nggak mau di kiri, kita ke kanan. Kalau dia ke kanan, kita ke kiri. Apa begitu? Jangan begitu. Kasihi dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dulu di tanah Mesir. Sebab apa? Akulah Tuhan Allahmu. Kita lihat bahasa Inggrisnya. But, ada kata tetapi, the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born, sesama yang lahir among you, yang lahir di antara kita. Padahal dia pendatang dari luar. Anggap saja dia lahir di antara kita. And thou shalt love him as thyself. Engkau harus mengasihi dia sama seperti diri sendiri. For ye were strangers in the land of Egypt. Kamu juga di Mesir dulu sama. I am the Lord your God. Akulah Tuhan Allahmu, yang ngomong begini. Ya. Kadang-kadang saya suka baca ini untuk nimbang saya punya kerohanian. Apa saya udah lakukan, apa saya masih kadang-kadang kesal sama orang. Ya. Ya kalau kesennya cuma 1 menit 2 menit hilang, ya nggak apa-apalah. Puji Tuhan. Ayat 35. Nah ini yang saya cari. Ayat 35. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan atau peradilan mengenai ukuran, bahasa Inggrisnya mikyard, atau timbangan dan sukatan, ngeleterin beras. Ya, sekarang banyak orang curang. Yang 3 kilo gas diisinya cuma 2 kilo 900. Ketahuan sekarang. Banyak kecurangan. Baru ada satu tempat yang ngoplos, yang 3 kilo dimasukkan ke yang berapa kilo tuh? Ya? Yang besar itu berapa kilo tuh? Nah, sudah tahu. Ketahuan, mesin otomatis semua, ketahuan. Ya? Ayat 36. Ayat 36. Neraca yang betul dan timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin, ukuran berat yang betul, haruslah kamu pakai. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Boleh baca ayat 37? Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Kenapa? Akulah Tuhan. Jadi pertama tadi kita baca yang rohani. Yang rohani harus mengasihi, yang di dalam hati, sampai kepada praktisnya, timbangan dalam usaha. Saya agak belum bisa percaya orang bilang dia mengasihi sesama kalau dalam praktisnya dalam bisnis
dia nggak betul. Dia pakai timbangan yang keliru, dia pakai cara yang keliru, apalagi yang rohani. Nah, saya tidak ada urusan dengan mereka yang tetap mau keliru-keliru, tapi saya ingin bicara yang rohani. Kita kembali lagi kepada perjanjian lama lebih jauh dalam kitab Daniel pasal 5. Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 30. Daniel pasal 5 ayat 25, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Tekel, Ufarsin. 26. 26. 6. Dan inilah makna, arti perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuhan bilang, sudah, it's done, finish. 27. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca. Tentu bukan timbangan dagang kita, neracanya neraca Tuhan, dan didapati terlalu ringan, sama Tuhannya ringan. Ya. 28. Peres, Ufarsin tadi, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Madai dan Parsi, Media dan Persia. Saudara lihat, dipecah. Tuh. Jadi seimbang. Karena kamu tidak seimbang, terlalu enteng Tuhannya, dunianya terlalu berat. Ini yang terlalu berat dipecah supaya seimbang. Madai dan Parsi. Karena kamu dikasih yang besar tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita maju dulu ke atas kepada ayat 5, ya, kita baca ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah, siap-siap ya, dari 5 terus ke 6 ke 7 ke 8 saya nggak ngomong lagi. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Terus, lalu raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Terus, kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampe, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memperhatikan maknanya kepadanya aku akan dikenakan pakaian dari kain ungu. Berarti dinaikkan jadi raja. Mari saya ingin kembali kepada ayat terakhir dari Fatsal 5 yang barusan kita baca, yang terbagi antara Media dan Parsi. Itu ayat berapa tadi? Ayat berapa? 28. Sekarang ayat 29. Ayat 29-nya. Ayat 29. Kita bisa santai sekarang karena alamat sekali ayatnya dari kerajaan. Lalu atas titah Belsyazar, ini yang ditegurnya Belsyazar. Coba deh kita lihat ya. Belsyazar, dikenakanlah kepada Daniel. Tadi dia udah ngomong, siapa yang bisa mengartikan, aku akan kasih pakaian ungu. Pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga loh.
Tetapi perhatikan baik-baik ayat berikutnya, ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Sebab Tuhan sudah bilang, kamu punya pemerintahan berakhir. Sama dengan dia bilang sama Yesaya, kasih tahu sama Hizkia bahwa umurmu hari ini kamu mati. Cuman Hizkia bertobat, kalau dia enggak bertobat. Cuman janjinya aja kepada hal yang jasmani terus. Pakaian ungu dikasih Daniel. Perhatikan saudara, dia menjadi orang ketiga. Daniel. Ini Belsyazar mati malam yang sama, baru dipasang orang ketiga. Jadi orang kedua naik ke orang satu. Jadi Daniel jadi orang keberapa? Orang kedua, mirip Yusuf. Setelah Firaun, orang keduanya Yusuf. Makanya saya bilang anak kedua itu istimewa. Ya. Kain Habel yang kedua yang disayang Tuhan. Esaf dan Yakub yang jadi Israel. Bukan berarti anak yang pertama bilang, aduh enak ya, orang kedua istimewa. Yang pertama itu punya hak kesulungan. Hak kesulungan. Saya khotbah di Amerika, orang pada bingung. Gimana ya, saya anak keempat, saya anak kelima. Daud anak keberapa saudara? Anak ketujuh. Anak ketujuh juga diberkati. Wah, senang mereka. Benyamin yang keberapa? Anak ke-12. Anak ke-12 juga diberkati. Jadi anak ke-1 sampai ke-12 semuanya sama. Baru mereka, aduh aku sudah gelo hampir, katanya saya putus asa, katanya saya ada anak keempat, saya ada anak keempat kan C, ada anak bisa disebut anak ketiga A, anak ke-9, anak ke-11, semua ada. Tapi anak kedua ini disebut vice, wakil. Kalau buat Raja Mesir, Yusuf itu wakilnya Firaun, vice. Bagi Tuhan, Yusuf wakilnya Tuhan di Mesir. Jadi saudara nggak usah jadi nomor satu, jadi vice saja, jadi wakil aja, nggak apa-apa. Di dunia saudara jadi nomor 2, jadi wakil. Dari sorga saudara jadi wakil sorga untuk di kantor, wakil sorga untuk di perusahaan, wakil sorga untuk di keluarga, wakil sorga untuk di rumah tangga, wakil sorga. Ya kalau belum amin saya terus-terusan ngomong, wakil sorga untuk di pasar, wakil sorga untuk di toko, wakil sorga untuk di mangkoknya, wakil sorga untuk sana, wakil sorga untuk pemain musik, wakil sorga untuk di sekolahan. Wah, belum ada amin juga. Wakil sorga nggak apa-apa jadi wakil, tapi wakil sorga. Ada haleluya saudara. Mari kita lompat kepada 2 Korintus pasal 5 ayat ke-18 mulai. 2 Korintus pasal 5 ayat 18. 2 Corinthians 5 verse 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and all things are, lebih dari satu, semua hal, all things are of God, dari Allah. Bakat, kemampuan, kepintaran, kebijaksanaan, hikmat, anak, keturunan, semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti semuanya dari Tuhan, belum seimbang. Saudara kira saudara punya anak sekolah, lulus ujian, dapat insinyur, dapat gelar doktor, itu karena mereka? Karena uang saudara? No, dari Tuhan. Belsyazar itu lupa. Tadi dalam ayat ke-5, ayat ke-6 mereka bikin pesta di rumah Allah. Peralatan Allah, peralatan rumah Allah dari emas dipakai pesta.
ditulis dekat kaki Dian. Itu tempat yang kudus. Ini mereka untuk pesta. Pesta makan daging dengan selir-selir semua. Maka Tuhan pakai tangan nulis di tembok, mene tekel ufarsin. Bukankah bait Allah itu tubuh kita? Kalau tubuh kita dipakai dalam tanda kutip pesta, tok. Keseimbangan kita sudah tidak ada. Kecenderungan kita ke dunia, bukan kepada Tuhan. Dan kaget nanti ada tangan yang nulis. Berakhir sudah. Usahamu aku bagi dua. Celaka. Makanya saudara harus seimbang. Cinta saudara kepada Tuhan itu harus seimbang dengan memelihara saudara hari Sabat, hari perhentian itu. Who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry, memberikan kepada kita pelayanan of reconciliation. Saudara, saudara itu utusan perdamaian, utusan Tuhan. Ayo jabat tangan minimal 2 orang dan bilang, kita utusan Tuhan bagi Kristus. Haleluya. Kita utusan Tuhan. Apa artinya nanti hari bulan Agustus saudara ke sekolah Alkitab? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Karena sekolah Alkitab pengeluaran 1 bulan 60 juta. Jadi kita tidak naikkan uang sekolah. Ya, istri saya bilang harus dinaikkan ini uang sekolah. Kalau sungguh-sungguh dia mau sekolah, pasti mau bayar. Sebab selama ini kita yang bayar sendiri segala keperluannya. Seragam itu bukan mereka yang beli, kita yang beli seragam. Aksi aja mereka pakai dasi seragam, nyanyi malam kudus sunyi senyap seragam. Ya, 1 bulan loh 60 juta. Dulu masih 20 juta masih kita dapat sumbangan. Ya, 25 tahun. Tapi ini angkatan yang akan datang, ini angkatan ke-28. Ya, Tuhan masih cukupkan, selalu cukupkan, karena segala sesuatu dari Dia. Ayatnya yang ke-19. Inggris dulu. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself. Saya ini agak ragu-ragu, sebab banyak orang tidak bisa percaya ayat ini. Dunia loh, dunia itu kan bukan kita saja. Semua dunia, orang jahat, orang baik, orang jahat, orang baik, didamaikan dengan dirinya. Kita nih pilih-pilih orang loh. Kita pilih orang, padahal Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya. Ayo kita lihat Indonesianya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak. Udah jangan diperhitungin lah, udah lupakin aja, forget it. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kita yang tetap memperhitungkan salah orang, kita juga tetap tidak mengampuni salah diri kita sendiri. Padahal Tuhan sudah dari dulu dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya.
termasuk saudara, termasuk orang Israel, termasuk orang kafir yang lahir, yang diam di sana. Kata Tuhan, perlakukan sama seperti penduduk yang lahir di Israel. Itu perintah Tuhan. Kita kadang-kadang kalau sama orang yang kulitnya hitam, nggak mau gaul, takut ke bawah hitam. Kenapa kita nggak berdoa supaya dia ke bawah putih? Nah, mari kita lihat bedanya gincu dengan garam. Ada 2 minuman aqua di gelas. Masukkan gincu merah ke dalam gelas yang pertama, berubah Red Baron. Wih, merah warnanya, menarik. Minum, sama rasanya, nggak ada perubahan. Garam taruh di gelas yang kedua, nggak berubah, putih, tetap putih. Minum, asin, ada perubahan. Saudara diminta jadilah gincu dunia. Enggak, Tuhan nggak bilang jadi gincu dunia, jadilah garam dunia. Kelihatan kita sama kok, tapi begitu orang dekat, ada asin, dia ada rasanya. Kalau orang bilang hambar sama tuh, belum ada garam kita, walaupun udah pakai gincu sana, gincu sini, udah pakai klinik tongfang, udah makan tongcai. Tuhan tuh nggak perhitungkan loh. Tuhan nggak perhitungan. Kita melanggar semua. Saya melanggar, saudara. Semua orang dunia melanggar. Sama kita semua manusia tuh melanggar. Semua kita pelanggar. Tapi Tuhan udah lupakan dan Dia damaikan dengan dirinya dalam Kristus. Ya, nah ini yang berikutnya yang susah. Telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata Paulus. Terus berikutnya ayat, jadi kami ini adalah utusan Kristus, bahasa Inggris dulu ya. Now then we are ambassadors for Christ. Nggak ada yang haleluya. Saudara itu duta besar loh, duta besar, ambasador for Christ. Di mana saudara ada di pasar, saudara itu ambasadornya Tuhan. Ada di mana di bank saudara kerja, di sekolah mana, saudara ambasadornya Tuhan. Saya punya kenalan keluarga di namanya hotel itu Hotel Misiliana. Itu punya ada anaknya 4 perempuan semua, nggak sekolah Alkitab. Yang satu keluarga Tangkesalu, dia orang baru meninggal dia. Orangnya putih, berkumis ya, orang Kristen, tapi dia terima Roh Kudus. Hotelnya dikasih nama misi, ada misinya, Misiliana. 4 anak putrinya ini semua menginjil. Yang 2 tuh sampai RRT. Dia kasih lihat sama saya, Om, ini saya baptis. Boleh kan perempuan baptis orang? Ya, kalau terpaksa. Baptisnya di sawah. Sawah yang sudah kena banjir, dia baptis jiwa-jiwa. Saya terharu loh. Itu lihat sawah, tapi ada yang air agak sedikit dalam, dia sudah masuk air segini, baptis lagi, baptis orang, macam-macam. Orang yang mau dibaptis itu petani-petani miskin, susah-susah, semua ibu-ibu dibaptis. Dia ambasador. Nah, hotelnya itu, kalau saya tidur di sana nggak pernah bayar. Pak Ondato datang sini. Kalau mau telepon, di atas telepon ada ayat ditulis, berserulah kepadaku pada masa kepicikan, maka aku akan menjawab kepadamu.
Kalau kita mau marah ke kamar, dibelokkan tuh ada ayat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi semua tamu di situ diinjili melalui hotel itu. Ya, saya pernah ketipu di sana, saudaraku. Masuk di tempat telepon, ada telepon umum nggak? Saya cuma lewat, nggak ada orang di telepon umum, ya jejer telepon umum itu. Tapi ada yang bilang hello. Kagetnya saudara, kayak orang barat perempuan, hello, saudara. Nggak taunya beo di belakangnya itu telepon. Dia mungkin tiap hari dengar yang hello, orang barat datang hello, dia bisa hello. Yang paling sakit hati itu saya di situ tuh, di Pak Andi Lukman. Dia gereja di sebelah rumah, dia orang kaya sih bikin gereja. Pak Onda tuh masuk dulu, ya, sebab dia murid saya. Jadi baru masuk sini ke rumah. Begitu mau masuk ke rumah, ada kandang beo di depannya. Ini bagus ya beo nih. Iya Pak. Bisa ngomong dia Pak. Ntar juga dia ngomong. Dia ngomong, gua tabok lo. Waduh saudara. Kedua kali saya diminta lagi khotbah di situ, sudah hilang tuh beo. Saya bilang puji Tuhan. Ya. Bilang gua tabok lu. Akhirnya pencurinya bilang gua ambil lu. Dia ambil juga saudara. Ya. Yang satu hello. Nah sekarang banyak orang Kristen beo. Satu ngomong shalom, semua shalom, 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 shalom. Pabrik shalomnya belum mau terima Yesus. Sama dengan kita. Kasih Allah, kasih, tapi mikirin diri sendiri. Ya, nggak mikirin orang tuh sampai takut. Duduk di sebelah kita takut kejepit. Now then we are ambassadors for Christ. So as through God did beseech you by us, we pray you in Christ. Instead, dalam demi Kristus Yesus, be ye reconciled to God. Berdamai dengan Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Berdamai sama Tuhan. Jangan terus dalam dosa. Ayo berdamai sama Tuhan. Mereka belum tahu Tuhan udah mendamaikan dia. Terus berkecimpung. Berdamai sama Tuhan. Ayo berdamai sama Tuhan. Sekarang dalam 2 minggu terakhir ini, Angel terus yang disebut. Angelnya mau di mana? Angel terus jadi ribut, terus jadi topik, terus jadi waduh, semua sarjana hukum, ngomong bicara di televisi jadi acara jurnal. Aduh, manusia. Kapal tanker Malaysia dirompak di 13 orang ditangkap di Vietnam, orang Indonesia semua. Jadi siapa bilang kita nggak ada perompak? Jago juga kita ngerampok. Tapi bagi kita yang sudah punya Tuhan, kita mau belajar keseimbangan. Ayat yang terakhir, Amsal 11 ayat 1. Amsal 11 ayat 1. Itu Amsal 1 ayat 1, Amsal 11 ayat 1. Sama-sama. 2, 3. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Para singer, mic itu di sini ya, di bawah dagu.
Si mengampuni, mengampuni lebih sungguh